Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsi dan akan senantiasa di Saci TV, sebuah channel sederhana yang syarat akan makna. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah informasi unik mengenai perempuan-perempuan yang melakukan operasi di bagian payudaranya, di bagian badannya untuk mempercantik dan memperindah bentuk tubuhnya. Tetapi apakah benar mendapatkan bentuk tubuh yang lebih ideal serta lebih sehat, lebih mempesona seperti yang mereka harapkan? Tanpa bermaksud melecehkan atau membuat video yang sifatnya itu ke arah negatif atau porno ya, di sini saya hanya ingin menyampaikan sebuah informasi yang saya pikir ini unik dan bisa dijadikan pelajaran buat kalian semua, terutama cewek-cewek nih di sini, juga cowok-cowok sih nanti. Ya, kita langsung simak aja, kita masuk ke video utamanya yuk. Perempuan pertama atau model pertama yang akan kita bahas di sini adalah Jenna Bentley. Jenna Bentley ini adalah seorang model majalah Playboy yang ngaku kecanduan oplas. Dia sudah melakukan operasi plastik sebanyak 18 kali di saat umurnya 16 tahun. Untuk implan payudara sendiri dia sudah melakukannya sebanyak 3 kali untuk mendapatkan bentuk payudara yang dia inginkan, sehingga sekarang bentuk payudaranya itu ukurannya adalah triple D. Jadi bentuk payudaranya itu memang yang dia inginkan itu super besar, mungkin untuk memperlancar profesinya dia sebagai model Playboy. Jadi harus seksi gitu kan. Tetapi ada hal buruk yang pernah dia alami, yaitu ketika dia mengoperasi hidung, dia itu pernah saat tidur tiba-tiba bangun itu mulutnya udah penuh dengan darah, juga tenggorokannya, sehingga membuat dia tersedak dan gak bisa nafas. Jadi ternyata setelah dibawa lagi ke dokternya, jahitan operasi hidungnya itu robek tanpa sengaja waktu dia tidur. Tapi kapok nggak? Enggak, dia tetap melakukan oplas lagi. Bahkan dia itu sudah banyak sekali menghabiskan dana sebesar $1 juta Amerika Serikat atau sekitar 14 miliar untuk operasi plastik di sekujur tubuhnya. Dari pengencangan bokong, sedot lemak di bagian perut, sedot lemak di bagian paha, di bagian lengan. Pokoknya dia pengen operasi lagi, dan dia ngaku kalau dia itu memang kecanduan operasi plastik. Bahkan di hidung dia nggak kapok, walaupun tadi udah ada kejadian robek jahitannya. Dia akan operasi hidung lagi katanya dia gitu. Tetapi apakah kalian setuju kalau melakukan operasi plastik sampai segitunya kecanduannya? Gimana nih menurut kalian nih? Terus apakah ukuran payudaranya dia yang udah 34 triple D ini sudah bisa dikatakan cantik atau over cantik atau gimana nih menurut kalian? Next, yang kedua kita punya Carmen Karma, seorang aktris film dewasa yang mengoperasi dadanya, payudaranya menjadi lebih besar seukuran 34F, dan dia mengimplan payudaranya sebanyak 2 kali di tahun 2016. Tapi karena dia merasa nggak puas, di tahun 2018 dia OP lagi tuh, digedein lagi supaya jadi 34F. Dimaksudkan untuk memperlancar karirnya sebagai bintang film dewasa ya, dewasa. Jadi bukan Upin Ipin ya ini. Kalau Upin Ipin kan bintang film anak-anak, kalau ini tuh bintang film dewasa, paham kan kalian kan? Nah, tetapi setelah implan yang kedua ini dia ngerasa ada yang aneh nih sama badannya. Dia jadi sering merasakan kelelahan yang berlebihan, dia sering merasakan migrain hampir setiap hari, dia sering demam dan jadi nggak produktif. Bahkan dia sempat merasakan bahwa dirinya ini kayak sekarat gitu. Pernah suatu hari nih ya, dia tidur sepanjang hari seharian nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa gerak dari tempat tidur, susah gerak dia gara-gara kegedean payudara. Bahkan yang tadinya diniatkan untuk memperlancar karirnya dia di industri hiburan dewasa, malah dia cuman sanggup main 2 adegan saja selama 1 tahun. Nah, rugi sendiri kan Mbak Carmen Karma? Nah, next ini nih yang agak ekstrim. Kita punya Sheila Hersey namanya ya, Sheila Hersey. Dia ini model asal Brazil yang pada tahun 2009 tercatat di Guinness Books of Records. Dia itu pemilik payudara terbesar, yaitu 38 triple K, 38 3K. Jadi udah gede banget.
Kemudian di 2010 dia melakukan operasi lagi untuk menjadi ukurannya lebih gede lagi, yaitu M. Operasi terakhirnya itu adalah operasi yang ke-30 kalinya, dan di sini celakanya dia jadi demam setelah operasi yang ke-30 ini. Kemudian dia susah gerak dan mengganggu rongga dadanya sehingga susah bernafas. Nah kan? Dan yang lebih ekstrim lagi, yang lebih serem lagi adalah ternyata implan yang dipasang terakhir kali di operasi ke-30 kalinya ini itu infeksi yang mengharuskan dokter memasang alat pompa untuk mengeluarkan cairan dari jaringan payudaranya yang terinfeksi. Nah, ini ada cerita nih, padahal operasi yang terakhir ini untuk menjadi M itu kan udah terlampau ekstrim. Itu dia harus pulang ke Brazil untuk dilakukan pemasangan di Brazil. Kenapa? Dia ini tinggalnya di Amerika nih ceritanya kan ya. Nah, di Amerika udah nggak diterima, udah nggak mau tuh semua dokter mengoperasi dia jadi M karena terlampau ekstrim dan melampaui batas aman. Nah kan emang harus begitu sih ya. Dan pompa itu nggak mempan juga. Pompa itu tuh harus dipasang untuk mengeluarkan cairan dari jaringan payudaranya dia yang terinfeksi bakteri. Ini ceritanya kan ada cairannya tuh kan. Pompa itu bekerja 24 jam dan harus dikontrol 2 kali dalam seminggu. Nggak mempan. Habis itu dikasih obat dengan dosis tinggi untuk mengobati infeksinya. Nggak mempan. Akhirnya payudaranya diangkat. Akhirnya dia harus menerima kenyataan bahwa dia harus kehilangan payudara yang sangat dicintainya. Padahal itu udah yang dia inginkan nih kan. Akhirnya harus diangkat daripada nyawanya melayang. Akhirnya sekarang dadanya rata, bahkan lebih kecil dari sebelum dia melakukan implan yang pertama kali dulu. Yang operasi pertama. Dia operasi udah 30 kali. Ya gimana lagi, soalnya dia kalau nggak diangkat dia bisa lewat, nyawanya bisa hilang. Dan dia tetap berpikiran bahwa keluarga yang utama daripada dia harus mempertahankan payudara yang dia inginkan. Ya iyalah. Jadi kenapa payudaranya jadi nyaris rata? Karena memang jaringannya itu udah banyak rusak dan harus diangkat hampir semuanya dan menyisakan jaringan yang sehat tuh dan cuman sedikit aja. Pokoknya dokter cuman menyisakan supaya ada bentuk aja. Dan untuk direkonstruksi nantinya masih bisa, tapi harus penyesuaian dulu lama. Jadi harus dipulihkan dulu lama, baru nanti kalau mau OP lagi pikir-pikir lagi. Tapi kayaknya dia udah nggak mau OP lagi, kapok dia. Kemudian next kita punya Chelsea Charles dengan ukuran payudara terbesar kedua. Yang tadi pertama, sekarang kedua dengan ukuran payudara 153 triple X. Gue nggak ngerti sih sebenarnya, agak kurang paham nih sebenarnya. Jadi berat payudaranya itu diperkirakan sekitar 24 kg. Jadi di dalam sebuah talk show di televisi itu dikatakan bahwa satu buah payudaranya itu besarnya sama dengan 2 buah semangka. Dan hal ini berarti kesehariannya Mbak Chelsea ini sama juga kayak menggendong 4 semangka kemana-mana. Nah, apakah nyaman Mbak? Enggak, karena dia buat ngelihat kakinya sendiri aja nggak bisa. Dia kesusahan makan. Kemudian dia kalau jalan kemana-mana selalu menjadi sorotan, menjadi pusat perhatian. Dan sering banget diajak foto-foto jadinya karena ukuran badannya itu. Ukuran payudaranya itu maksudnya kan. Ya iyalah, sekarang kalian coba bayangkan ada ibu-ibu, kita nggak ngomongin payudara nih ya, sorry ya. Kalau kalian ngeliat ibu-ibu bawa gendong 4 semangka kan kayak keberatan. Gimana kalian nggak mau coba bawain? Maksudnya nggak pengen nolongin bawain gitu nggak sih? Bawaannya kalian tuh ikut nyesek gitu. Dan dia ini juga sering kali susah makan karena susah tempat, duduknya itu susah gitu loh. Dia ngelihat makanannya susah, ngelihat kakinya sendiri aja nggak bisa. Dan dia juga mengalami kesusahan saat dia ke toilet di dalam pesawat dan juga ke toilet umum yang kalau sempit tuh dia udah kesusahan. Kebayang nggak sih kalian tuh kan? Emang dengan ukuran payudara sebesar itu, dia memang sukses menjadi selebgram dengan follower 131.000 follower di Instagramnya. Banyak-banyak juga, nggak sampai juta ya. Dan dia berprofesi sebagai seorang penari dewasa dan juga bintang film
dewasa lagi. Dan untuk menopang dadanya yang besar itu, dia harus rajin berolahraga supaya punggungnya tuh kuat katanya. Di sini kalau udah begini nih cantiknya di mana sih? Gue kagak mikir deh. Terus kalau misalkan nih ya, dihimbau deh buat kalian-kalian yang mau oplas apalagi di bagian dada, jangan terlalu ekstrim kali ya. Kalau misalkan memang perlu banget mungkin itu boleh, tapi kalau misalkan udah terlalu ekstrim ya jangan juga kan ya. Apalagi kalau kalian buat cowok-cowok nggak usah minta deh itu cewek kalian buat OP walaupun kalian ada duitnya. Kalau cewek-cewek nih ada cowoknya yang minta, aduh dada lo rata, biarin aja mas, gitu aja, jawab aja. Kalau lo mau tinggi, pacaran tuh sama Gunung Tangkuban Perahu, gituin aja. Atau kalau nggak penting ukuran, biarpun datar. Saya ini Gunung Krakatau, walaupun di dasar laut, tetapi getarannya bagai bencana mas. Oke, dari beberapa wanita tadi, yang mana yang menurut kalian paling unik kasusnya dan atau paling apa ya gue bilangnya, aduh, paling bukan mengenaskan, aduh paling apa sih, paling bikin kalian gak habis pikir gitu loh, yang mana gitu. Kalau aku sih kayaknya sih yang terbesar tadi yang sampai dipompa 24 jam itu kayaknya hanya untuk sebuah rekor itu kayaknya tuh ganggu gitu buat aku tuh. Ngapain sih mempertahankan rekor begituan? Maksudnya kan ya untuk cantik itu nggak harus yang segede itu kan. Ibarat kata juga misalkan dikasih hamburger, emang cowok mungkin suka gitu kan ya yang ukurannya besar mungkin ya. Tetapi ibarat kata dikasih hamburger emang bagus yang tebel. Tapi kalau tebelnya itu udah sampai semonas juga kita susah makannya juga ya nggak sih? Nah silahkan komentar di kolom komentar di bawah buat kalian yang setuju dengan operasi implan payudara seperti ini. Ada juga resiko keracunan implan ternyata sampai dipompa 24 jam. Dan kalau udah kejadiannya seperti itu, apakah kalian juga masih setuju dan apakah kalian pengen mempertahankan ukuran alami kalian? Dan buat para cowok-cowok lebih suka yang ukuran alami atau ukuran buatan? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like, dan juga share ke teman-teman kamu agar lebih banyak lagi teman-teman kamu yang tahu dan lebih seru lagi di sini. Sampai ketemu di video berikutnya dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alami aja.